Selamat pagi pemirsa, importasi pakaian bekas kembali menjadi sorotan. Ini adalah masalah lama yang belum juga teratasi hingga sekarang. Bahkan ada kesan terjadinya pembiaran demi meraup keuntungan dari kegiatan ilegal itu. Larangan impor pakaian bekas juga terkait dengan isu lingkungan. Tidak semua pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri itu masih layak pakai. Banyak diantaranya yang sebenarnya sudah berkategori limbah atau sampah dan kita tentu tidak ingin menjadi negara tempat pembuangan limbah. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 Maret 2023 dengan tema menumpas impor pakaian bekas bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan, Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini bukan pakaian bekas kan? Pasti bukan lah. Bukan ya? Kita nggak mau penyakitan. Oke. Meskipun dari luar negeri, Bang, katanya kan bermerek, itu kan keren begitu, Bang? Tidak tapi kan virusnya kan virus yang sempat melekat di pakaian bekas itu kan konon katanya tidak akan bisa hilang. Iya, walaupun begitu Bang, tapi tetap banyak itu yang mengimpor dan kemudian menerima keuntungan darinya. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Elman dan pemirsa, kita ke editorial pemirsa dan Bang Elman, menumpas impor pakaian bekas. Ini judulnya sampai pakai menumpas Bang. Biasanya yang ditumpas kalau yang saya ingat itu adalah perlawanan, ya, musuh, ada penyakit pula begitu Bang. Ini apakah kemudian pakaian bekas yang diimpor ini sampai sebegitu susahnya sampai harus pakai kata menumpas ini? Bagaimana Bang Elman? Iya, sebetulnya kan soal pakaian bekas ini, persoalan ini sudah lama. Bahkan undang-undangnya sudah melarang. Undang-undang sudah melarang ada impor pakaian bekas. Iya. Tapi kan selama ini kan aliran pakaian bekas itu kan terus. Ya seperti air bah aja, tidak terbendung kan. Dan makin meningkat Bang. Makin meningkat kan. Iya. Triliunan kan gitu kan. Betul. Nah, yang kita betul-betul apa ya, terheran-heran mengapa setiap kali setelah ada pernyataan presiden, ya kan begitu kan. Presiden kan ngomong nih, jangan ada lagi import pakaian bekas katanya kan. Ini sudah presiden yang langsung. Presiden wah, heboh semua. Ya kepolisian, ya bea cukai bukan semua kan. Kita tertibkan ini katakan. Yang sudah masuk dibakar. Itu orang bakar mana? Kan sebetulnya kan mencari pakaian bekas ini Dio, tidak sesulit mencari narkoba. Kalau narkoba itu harus diendus. Betul, karena disembunyikan. Jumlahnya kecil. Kalau terbuka kok, penjualnya juga di pasar. Bal-balan. Nah, jadi sebetulnya ya kepolisian tidak usah ngomong. Tidak usah buat pernyataan, akan kita tindak. Mana? Coba kita lihat, di mana ada pakaian bekas yang sudah dibakar oleh kepolisian? Di mana ada pakaian bekas yang sudah dibakar oleh Departemen Perdagangan? Oleh bea cukai misalkan. Sebetulnya ini kan tinggal bea cukai kan? Jadi di hulunya sebetulnya, Leo. Kalau di hulunya betul-betul diamankan, kan tidak akan mengalir ke hilir kan? Memang pertanyaannya akhirnya ke situ, Bang Elman. Apakah segenap instansi itu mau memberantas impor? Jangan-jangan omong doang. Iya, sebenarnya kemampuannya ada menurut sekian orang. Tapi ada. Tapi itu kan dugaan ya Bang ya. Saya kan belum menggoyang ini kan. Itu dia. Belum ketemu. Belum. Tangan jari sama jari belum. Baru begini aja nih. Kita pastikan apakah ada itu, kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 Maret 2023, menumpas impor pakaian bekas. Menumpas impor pakaian bekas. Importasi pakaian bekas kembali menjadi sorotan. Ini masalah lama yang belum juga teratasi hingga sekarang. Bahkan ada kesan adanya pembiaran demi meraup keuntungan dari kegiatan ilegal itu. Mengimpor pakaian bekas dilarang negeri ini. Dasar hukum pelarangannya jelas, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG-PER-7
Permendagri-2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Permendag nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam pasal 2 ayat 3 tegas tertulis bahwa barang dilarang impor salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Kenapa pakaian bekas dilarang untuk diimpor? Ada sejumlah alasan. Yang utama ialah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor sandang. Larangan impor pakaian bekas juga terkait dengan lingkungan. Tak semua pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri itu masih layak pakai. Banyak diantaranya yang sudah berkategori limbah. Dan kita tentu tak ingin menjadi negara tempat pembuangan limbah. Namun, di negeri ini berlaku aksioma larangan dibuat untuk dilanggar. Sudah lama pakaian bekas dilarang untuk diimpor, tapi realitasnya barang second itu terus datang bak banjir bandang. Data Badan Usaha Statistik atau BPS menyebutkan nilai impor pakaian bekas meroket sekira 607% secara tahunan pada Januari hingga September 2022. Saban ada yang membutuhkan, setiap ada cuan yang menjanjikan. Disitulah importir dan pedagang bermain. Soal legal atau ilegal menjadi urusan kesekian. Yang penting keuntungan bisa didapatkan. Itulah situasi dalam dunia dagang pakaian bekas. Celakanya lagi, pihak terkait yang semestinya menegakkan ketentuan tak jarang justru berperan dalam meruntuhkan aturan. Motifnya, apalagi kalau bukan untuk ikut menikmati cuan. Itulah yang membuat permasalahan importasi pakaian bekas seakan tiada ujung. Pada konteks itu, kita memahami kegeraman Presiden Joko Widodo karena pakaian bekas terus saja membanjiri negeri ini. Wajar pula Menteri Perdagangan maupun Menteri Koperasi dan UKM kesal. Tetapi geram dan kesal tak cukup hanya tataran verbal. Yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan pelaku UMKM sandang adalah tindakan nyata untuk menindak para pelanggar larangan impor pakaian bekas. Sebagai barang ilegal, pakaian bekas bisa masuk ke Indonesia jelas lewat jalur yang ilegal. Di sini peran Ditjen Bea dan Cukai serta Polri amatlah penting. Benar bahwa mereka telah melakukan ratusan penindakan terhadap penyelundupan barang haram itu. Tetapi fakta bahwa di pasaran masih banyak sekali pakaian bekas yang diperjualbelikan. Berarti masih banyak yang lolos. Benar bahwa masuknya pakaian bekas dari mancanegara juga tak lepas dari banyaknya pintu masuk yang rawan penyelundupan. Tetapi tak salah pula jika rakyat meyakini penyelundupan bisa terjadi karena ada aparat nakal yang ikut bermain. Sudah seharusnya pemerintah kembali menabuh genderang perang terhadap importir pakaian bekas. Pertanyaannya, kapan perang dengan pedagang barang ilegal itu digaungkan? Beda dengan narkotika yang sembunyi-sembunyi, pakaian bekas dijual secara terang benderang. Pusat-pusat pakaian bekas seperti di Blok M Square, Pasar Senen, Pasar Baru, dan Pasar Cimol, Gede Bage, Bandung sudah lama ada, tapi tak tersentuh sampai kini. Pakaian bekas belakangan bahkan dijajakan di platform e-commerce. Tidak perlu terlalu pintar sebenarnya untuk menindak mereka yang terang benderang menjual barang terlarang itu. Penyelundupan dan perdagangan pakaian bekas pantang dibiarkan. Ia adalah benalu yang jika terus berbiak tak terkendali akan membunuh keberlangsungan usaha banyak UMKM. Jika industri lokal banyak yang mati, semakin banyak pula pekerja kita yang kehilangan pekerjaan. Kita tak ingin itu terjadi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sebelum kita berbincang lagi Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rahman. Pak Hanung, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Hanung, disebut-sebut bahwa impor pakaian bekas itu merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang bergerak di bidang tekstil. Itu benar begitu? Lalu berapa banyak sih Pak yang dirugikan Pak sebetulnya kalau impor pakaian bekas masuk ini? Ya, jadi kami memang ini bukan satu impor pakaian bekas ini sudah lama terjadi ya. Dan itu juga bagian daripada industri penyebab turunnya produksi dari UMKM kita lah, ancaman bagi UMKM kita. Nah, sebenarnya ini juga bukan satu-satunya ya, impor yang impor dari negara-negara tetangga yang harganya sangat murah dibanting, itu juga bagian daripada ancaman yang terjadi. Nah, kalau datanya kami sedang mengumpulkan, tetapi kami sudah melakukan simulasi ya, gitu ya, dampaknya itu terhadap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu kalau dampak ada tambahan impor pakaian bekas 0,1% saja, itu mengakibatkan kontraksi tenaga kerja itu 1%. Jadi 1% tenaga kerja tidak akan terserap karena ada impor naik 0,1% gitu ya Pak? Iya. Oke. Pak Hanung, importir pakaian bekas atau pedagang mengatakan sebetulnya pasarnya berbeda Pak, antara yang membeli pakaian bekas ini dengan yang membeli pakaian baru yang buatan dalam negeri. Jadi sebenarnya tidak saling merusak pasar. Itu benar atau tidak Pak? Jadi gini, produk-produk UMKM itu kan umumnya di kelompok menengah bawah ya Pak ya. Dan pasar dari produk import ilegal ini pasarnya juga sama nih, produk kelompok menengah bawah. Jadi pasarnya sama. Tidak betul bahwa ini berbeda sektor ya, segmen. Pak Hanung, terakhir Pak, ini kan memang multi departemen atau kementerian instansi ya. Tapi yang bisa menghentikan Pak impor pakaian bekas ini siapa? Ada yang mengatakan ini karena banyak lewat masuk pelabuhan tikus, kalau kata aparat bea cukai katanya begitu. Cuman kan tikusnya harusnya besar nih ya, bisa ditangkap ini Pak. Bagaimana Pak Hanung? Iya, tikusnya besar sekali mungkin. Jadi ini tentunya aparat bea cukai lah yang bertugas untuk menjaga barang-barang itu masuk ke wilayah pabean kita ya. Jadi tugasnya mereka. Mereka harus meningkatkan pengamanan lah. Baik. Untuk ini terakhir Pak, barang produk lokal bisa tidak bersaing secara harga Pak dengan impor pakaian bekas ini? Kan kalau kita lihat faktor penentunya nih harga Pak. Ketika harganya murah, lebih murah daripada barang baru buatan lokal, tetap orang beli impor pakaian bekas impor ini Pak Hanung. Ya, jadi kalau pakaian bekas dibandingkan dengan pakaian baru kan harusnya nggak bisa kita bandingkan ya, pakaian bekas dengan pakaian baru ya. Tentunya kalau kita mau bandingkan pakaian baru dengan pakaian baru juga gitu. Kalau pakaian baru dengan pakaian baru kita bisa bersaing gitu ya, pakaian baru dari negara lain. Asal dia praktek perdagangannya benar ya, tidak banting harga, tidak melakukan predatory pricing dan seterusnya. Itu kita bisa bersaing. Kalau baju bekas itu kan harganya sudah nol sebenarnya. Karena sudah dianggap limbah itu ya? Sudah dianggap limbah. Gimana Anda mau bandingkan harganya? Baik, kita harap ada langkah yang nyata ya, tidak hanya memberantas atau membakar yang sudah masuk, tapi mencegah sebelum masuk. Pak Hanung Harimba Rahman, terima kasih Pak sudah memberikan penjelasan bagi kami. Selamat pagi. Sebelum jeda Bang Elman, sebenarnya pertanyaannya kembali Bang, mau apa tidak memberantas ini? Oh, masalahnya sudah tahu kok ada di mana? Ya, sebetulnya kan seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Mereka pun sudah tahu kalau di Budang ada pelabuhan tikus, tahu kok mereka. Pelabuhan itu di mana tahu? Tahu, dan siapa importirnya juga mereka sudah tahu. Jadi ini kan bukan tikus kecil ini, tikus besar. Jadi sebetulnya bea cukai ya
penegak hukum yang lain pun tahu alurnya, tahu Leo. Dan barang itu apa kok jelas kok, terang benderang kok. Iya. Jadi nggak ada sebetulnya alasan bahwa barang ini bisa masuk. Tidak ada alasan apapun. Karena undang-undangnya sudah melarang kan. Yang menjadi soal memang ya di situ kalau dugaan saya ya, mohon maaf nih, dugaan saya nih ada permainan senang sama senang nih. Iya. Jadi ini tuh aja Leo nih. Ini win-win solution ya. Iya pokoknya. Sebetulnya. Situ senang, saya juga senang. Jadi ya udah. Tapi sesekali kita tangkap ya. Nah, gitu. Jadi ini makanya saya bilang kan. Saya kan jujur aja. Saya itu kasihan lihat presidennya. Maksud seorang presiden 280 juta penduduknya. Hanya untuk dia juga harus mengurusi pakaian bekas. Iya. Di mana itu Kapolri ada? Iya. Di mana ada Dirjen Becukai? Di mana itu penegak hukum lain? Ada nggak mereka? Iya. Masa presiden harus mengurusi pakaian bekas? Limbah loh ini. Iya. Saya pun kalau disuruh mengurusi limbah saya nggak mau. Tapi pertanyaannya Bang, apakah kali ini benar-benar akan serius? Atau ini memang hanya musiman saja? Nggak yakin saya. Sangat tidak yakin. Ini ketika ada larangan presiden, semua heboh, rame. Begitu lupa? Memang sengaja dilupakan. Dia keker. Ini presiden udah lupa nih. Udah presiden lagi sibuk yang lain. Mainkan lagi. Aman. Gitu. Astaga. Kita akan bahas lagi nanti selepas jeda. Bang Eman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang adalah waktunya kita mendengarkan pemirsa Metro TV, Bang Elman. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, ini sudah lama ya, ada di beberapa provinsi. Di Medan itu sejak tahun 80-an itu sudah ada dengan nama Monza, mengisi di plaza jalanan ya, jadi bukan di duduk tapi di jalanan. Ada juga pajak melati, pajak tabu dan lain-lain. Jadi ini musiman Bung, biasanya jual beli barang bekas ini marak menjelang hari besar keagamaan. Publik ingin beri hadiah buat saudara-saudaranya dengan membeli barang bekas berkualitas dan murah. Itu sebabnya diburu peminat, mulai dari milenial sampai kepada istri pejabat. Karena istri pejabat cuma memakai barang bekas bermerek ya. Kenapa ini belum berhasil? Ini menurut saya ada jalur tikus A ditutup, tapi jalur tikus B buka. Tikusnya bermerek nih, mereknya nggak tahu apa. Duta ya pakai polisi saya nggak tahu dan berdaging. Kemungkinan oknumnya juga ikut cari cuan dengan main mata. Ini demandnya tinggi loh Bung, sehingga segala cara dilakukan importir agar bisa memenuhi suplai kebutuhan tersebut. Ujung dampaknya UMKM, jadi harus serius bea cukai dan kepolisian. Awasi itu ada importir yang nakal, tapi sudah punya jaringan dengan para oknum nakal. Ini yang dibasmi. Perihal pedagang barang bekas dilarang, ini harus hati-hati karena ada juga orang jual barang bekas tapi bukan pakaian. Karena pakaian itu sesuai undang-undang itu adalah barang bekas, pakaian bekas, bukan barang lain. Seperti ada orang jual barang bekas mekanik, baik dan lain-lain. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi.
Di belakang Pak Ondo ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Renat, selamat pagi Bung Firman. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Memang dilema masalah impor barang bekas ini. Di satu sisi, rakyat banyak yang berminat gitu. Yeah. Kenapa? Mereka pengen, ya tadi pangsa pasarnya sama dengan UMKM, kelas menengah ke bawah. Mereka pengen pakai baju branded dengan harga murah. Nah, ya mereka terpaksa mengejar barang bekas. Tapi kan kita berpikirnya untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, ya ini harus dilarang tegas. Ini karena terbiasa, karena mulai dari kecil dibiarkan, akhirnya mau besar. Ini bukan permainan kecil loh. Ini miliaran ini satu kali impor itu pasti orang besar. Yang kita lebih sedihkan lagi, ada itu bahwa barang-barang donasi di luar negeri yang dikumpulkan oleh orang-orang itu, barang-barang bagus, itu malah dijual ke Indonesia sebagai barang bekas. Nah ini yang kita sesalkan. Nah kita minta pemerintah betul-betul tegas. Ini banyak kasus lah, kalau mulai dari kecil dibiarkan, kasus pelumpang, orang numpang-numpang sedikit dipikir Pertamina dibiarkan, akhirnya bahaya. Sekarang perlu dana 318 miliar. Sama dengan barang bekas ini. Nah kita harap seluruh aparat itu punya komitmen bersama, ingin memberantas barang-barang bekas ini untuk melindungi UMKM. Tapi UMKM juga harus berhitung, mengadakan efisiensi agar harganya bisa bersaing. Tolong, ini konsumsinya menengah ke bawah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, pagi Bang Leo, pagi Metro TV. Silakan Pak Sukarwan. Begini ya, seharusnya sesuatu yang menyangkut harkat, martabat, harga diri bangsa itu ya apapun kepentingan rakyat kecil ya bisa diabaikan. Saya kira apa yang dikatakan Pak Presiden tepat, larang saja, saya setuju. Ini harga diri loh, untuk impor pakaian bekas sebaik apapun atau bisa menolong rakyat lapisan bawah seperti apapun, tetap ini harga diri. Ingat Bang, tahun 81 kita bukan impor, membeli kapal bekas Tampo Mas 2. Akhirnya kebakaran di Kepulauan Mas Lembu. Ngeri dong. Nah, ini walaupun membantu rakyat tetap kita larang pakaian impor bekas itu harus kita stop. Ini kan melanggar butir keberapa sila kelima, tidak cinta produk dalam negeri. Semua sudah ada di dalam Pancasila. Semua itu ada. Itu Bang. Betul. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Seperti yang tadi kita bicarakan Bang Irman, sebenarnya semuanya sudah tahu. Pelabuhan tikus sampai bisa dikatakan begitu. Tadi kita dengar Menteri Perdagangan juga mengatakan ini jalur tikus. Berarti kan sebenarnya sudah diidentifikasi di mana jalur tikusnya siapa. Masalahnya mau membunuh tikusnya tidak sih? Seperti saya katakan tadi Bung Leo. Ini persoalan sederhana kok. Apakah para penegak aturan, penegak undang-undang, penegak hukum ini mau nggak membereskan persoalan ini? Kalau mau, sejak undang-undang itu diterbitkan, sebetulnya kan peraturan Menteri Perdagangan sejak tahun 2015. Undang-undangnya baru belakangan kan. Nah, artinya sejak itu kan ini barang terlarang. Sesuatu barang terlarang maka harus dienyahkan. Istilahnya kalau itu ditangkap. Tangkap, musnahkan kan gitu. Atau dicegah juga dari tujuan asalnya, negara asalnya. Nggak boleh masuk kan? Tapi kok bisa masuk? Nah, di Perdagangan tadi bilang jalan tikus. Oh dia tahu kok jalan tikusnya di mana kok? Pelabuhan tikusnya mana? Bea Cukai pun tahu di mana pelabuhan tikusnya. Semua tahu. Polisi juga tahu. Polisi pun tahu. Angkatan Laut juga tahu. Semua tahu Leo. Tapi tidak mau. Karena miliaran itu loh Bang tadi. Tadi kan nilainya miliaran tuh kata Pak Edward. Ada yang menarik dalam bisnis impor pakaian bekas ini. Ada yang menarik dan hal-hal yang menarik pasti disenangi semua orang. Importirnya senang. Penegak hukumnya juga senang kan. Saya mau katakan begini. Mestinya Kapolri, Dirjen Bea Cukai, penegak hukum yang lain, Menteri Perdagangan, semua pejabat negara mestinya malu. Kok pakaian bekas
harus ditangani oleh seorang presiden. Iya. Presiden itu mestinya memikirkan hal-hal yang strategis. Iya. Bagaimana nikel, bagaimana bauksit, bagaimana membangun ini atau itu. Dalam kaitan ini industri tekstil kita benar-benar bisa mampu membangun sendiri begitu kan? Tapi bukan industri pakaian bekas. Bisnis pakaian bekas, impor. Jadi saya mau katakan ilegal. Maka saya bilang kan begini. Ketika presiden marah, semua bunyi. Yeah. Kita tindak, kita bakar, bentuk tim, satgas ini, tasgas ini. Kita akan hentikan ini. Halah, orang Medan bilang, ini mah sebentar aja nih loh. Ini nggak sampai seminggu. Ini tenang ini. Karena presidennya juga sudah memikirkan hal yang lain. Nah, jadi udah. Kalau kita kan ketika presiden ngomong ini kan, semua pejabat yang mendengarkan, wah, mantuk-mantuk kata orang Jawa. Di belakangnya itu, janganlah presiden ini barang enak. Tadi disinyalir oleh Pak Ondo tuh, Bang Elman, bahwa biasanya ini terjadi menjelang hari raya keagamaan. Ya kita kalau boleh katakan menjelang Lebaran begitu kita boleh katakan. Berarti kalau begitu kita tenang-tenang saja Bang. Kalau memang benar sinyalemen itu, nanti begitu sampai ke Lebaran sudah nggak ada lagi masalah impor ini. Nggak ada loh. Barang bekas ini sepanjang masa tetap ada. Tetap ada. Karena miliaran tadi itu. Tadi kan Pak Ondo kan bilang Monjo, ya kan? Di Medan itu ya. Ya, mau ngisi di plaza. Oke. Sebetulnya bukan plaza, itu di jalan. Di jalan mau ngisi di Medan. Oke. Jadi sepanjang hari, sepanjang masa barang itu ada. Oke. Jadi tidak ada urusan dengan hari-hari keagamaan. Pertanyaannya Bang, ketika Presiden sudah mengatakan, itu kan sebenarnya perintah kepada bawahan, kepada jajaran untuk memberantas ini. Apakah kemudian kalau tidak terberantas artinya tidak cukup manjur perintah itu, atau memang tidak mampu jajaran di bawahnya? Kita bahas di bagian berikut. Bang Elman, bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, saya teringat beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu ya, sebelum pandemi lah. Waktu itu Presiden Joko Widodo juga marah dengan lambatnya waktu bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok. Saya ingat betul karena waktu itu program Economic Challenges membahas itu. Kapolri datang, Menteri Perdagangan datang, Direktur Jenderal Bea Cukai datang, dan Dirut Pelindo II yang membawahi Priok datang. Dan setelah itu Bang, sekitar ya beberapa bulan kemudian, waktu bongkar muat itu jadi lebih cepat di Priok. Saya tidak tahu ya sekarang seperti apa, karena mungkin Presiden sudah tidak marah, jangan-jangan sudah bagus, atau jangan-jangan terlupakan. Nah pertanyaannya Bang, ketika Presiden sudah marah dengan impor pakaian bekas yang kata Menteri Perdagangan ilegal ini, apakah akan efektif Bang? Karena kemauan itu kan yang kita pertanyakan dari tadi. Bagaimana Bang? Ini kan sebetulnya Bung Leo kan, ini kan menyangkut soal kepatuhan kan. Kepatuhan dan etika sebenarnya kan. Etiknya kan sebetulnya kan seluruh pejabat negara sampai ke bawah mestinya kan harus tunduk kepada perintah tertinggi kan. Tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Ketika Presiden larang pakaian bekas, mulai dari menteri, dirjen, eselon 2, eselon 3, gubernur, wali kota, terusnya kan larang kan. Sama. Dan berlaku untuk semua pemerintahan kan, departemen. Demikian juga apa? Ketika Presiden perintahkan, tindak, itu soal kepatutan kan. Kepatuhan. Kepatuhan. Mestinya harus patuh dong. Kan dia diangkat oleh Presiden. Ya harus patuh kepada yang mengangkat. Jadi kalau saya melihat ini Bung Leo, mohon maaf nih, mudah-mudahan saya salah. Memang kepatuhan kepada aparat kepada Presiden ini, ya saya pikir saya nggak mau menilai ya. Memang harus kita pertanyakan, evaluasi kembali. Kita evaluasi kembali. Sebetulnya berapa persen sebetulnya tingkat kepatuhan itu? Saya tidak akan mengatakan tidak patuh, tapi perlu kita seminarkan lagi. Kita evaluasi tingkat kepatuhan menteri kepada Presiden, tingkat kepatuhan dirjen kepada menteri,
tingkat kepatuhan eselon 2 kepada eselon 1 dan seterusnya gitu kan. Sampai ke petugas yang di pelabuhan tikus itu katanya. Saya mau katakan kan, ini kan barang kan sudah jelas terlarang pakaian bekas. Nah, ketika terlarang, ya Angkatan Laut yang bertugas di apa itu ya, yang bertugas ini menjaga laut ini. Dirjen Bea Cukai, ya tuh kan, kepolisian, ya Kementerian Perdagangan, semua ini harus bersatu padu, larang. Iya. Tidak ada terjemahan lain. Tindak termasuk di jalan tikus itu tadi katanya. Termasuk di jalan tikus, termasuk yang ada di pasar, yang sudah diperjualbelikan. Gampang kok. Tapi pertanyaan saya, Leo, apakah hari ini pakaian bekas ini masih terjual? Pasti masih. Banyak, Bang. Iya. Padahal larangan presiden sudah berlaku, undang-undangnya sudah, presiden menegaskan minggu lalu kan. Pertanyaannya, apakah polisi sudah ada yang mereka bakar? Sudahkah semua barang-barang bekas ini dibakar? Katanya sih dibakar, Bang. Coba. Ini katanya dimusnahkan. Ini kan dimusnahkan. 10 miliar di Sidoarjo. Ini kan sebegini aja dimusnahkan. Yang ada di Medan, di Jakarta, di Bandung, udah dibakar nggak? Pertanyaannya. Ini kan hanya tontonan performance untuk memuaskan perasaan masyarakat. Sekedar untuk mendengarkan kepada presiden. Pak Presiden, sudah kami bakar loh. Sudah kami tindak nih, kami tangkap. Jadi kalau 1 ton, katakanlah kita buat 1 ton seluruh barang bekas, yang dibakar 1 kilo. Kau bayangin aja. Kalau ada 1 kilo, jangan-jangan 1 ons. Jadi ini yang saya katakan, Leo. Jadi tingkat kepatuhan, ini yang harus kita seminarkan lagi nih, kita evaluasi. Perlu ada misalnya lembaga melakukan seminar, tingkat kepatuhan menteri kepada presiden, Kapolri kepada presiden. Ini kan menurut saya sih, aduh, barang seperti ini loh, ini sebetulnya tidak perlu diurus seorang presiden. Cukup saja Menteri Perdagangan, ini barang ini terlarang. Karena dia minta kepada Menteri Keuangan, Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan, tolong Bea Cukai dipergandakan kekuatan untuk mencegah ini. Minta bantuan kepada kepolisian, Pak Kapolri, tolong bantu kami untuk menertibkan ini. Kepada Angkatan Laut dan seterusnya, Leo. Ini kan mudah. Kan selama ini kan senyap nih kan? Senyap nih. Baru sekejap presiden ngomong, jadi heboh. Waduh, heboh nih. Ini tikus ini sekarang. Waduh. Jadi semua pandai berbicara, Leo. Pertanyaannya, Bang, setelah semua heboh, semua seperti kebakaran jenggot begitu karena presiden yang memerintahkan langsung, apakah untuk tahun ini, saya bicara tahun inilah, karena tahun-tahun sebelumnya kan hanya heboh sesaat terus nanti lupa lagi sampai ada kasus seperti ini lagi. Apakah tahun ini akan benar-benar bisa berbeda? Setelah begini ramai kita bicarakan, apakah kemudian impor pakaian bekas yang sudah dinyatakan ilegal itu akan, ya saya tidak mau mengatakan hilang 100%, turunlah 50% katakan begitu. Yakin. Tadi kan Ondo kan bilang, Pak Ondo, ditutup jalur A, buka jalur B. Tikus yang lain keluar. Karena ini pemainnya kan, ya itu juga, Leo. Itu juga pemainnya. Tapi banyak cabang begitu ya? Banyak cabang. Kayak wayang, ada Petruk, ada Gareng, ada ini. Sebenarnya begitu? Sebenarnya gitu aja nih, Leo. Jadi saya nggak terlalu yakin mereka patuh kepada pernyataan presiden ini. Nggak akan patuh, Leo. Karena ada miliaran tadi ya? Karena ada barang enak di situ, Leo. Barang enak. Oknum-oknum bisa dapat. Sama ketika presiden juga bilang, jangan lagi menggunakan barang import. Katakanlah sepatu tentara, sepatu polisi. Ada apa itu untuk barang-barang besi segala. Itu tontonan itu kan sudah ada, kita Krakatau Steel sudah ada material, tapi impor juga. Dan pernyataan presiden tentang pelarangan penggunaan import, itu barang impor, dan selalu menggunakan penggunaan barang produksi dalam negeri, itu sudah beribu kali itu, Leo. Itu bukan dia, hanya sekali. Itu pertanyaan besar ya, Bang. Kan ada gerakan bangga buatan Indonesia. Itu masih ada loh, Bang. Cuma saking jarangnya kita dengar, kita lihat, bahkan presiden sampai marah lagi impor sepatu tentara yang memang kita sudah bisa buat, itu kita tidak tahu lagi, Bang, apakah bangga buatan Indonesia itu masih berlaku atau tidak. Itu hanya status katakan dia punya Facebook, program kerja ya. Dia apa itu kan bangga Indonesia kan. Wah, kalau itu semua melakukan membuat status itu, loh. Bangga.
Wah. Karena bagus untuk pencitraan dirinya. Tapi dia bilang bangga, tapi yang dia pakai merek apa? Import. Tapi pernyataan, mari kita majukan produksi dalam negeri. Kita pakai. Kita lihat mulai dari sepatu sampai kacamata sampai parfum, impor semua import. Terus dia bilang, kok Bapak ini udah terlanjur beli sih. Bang, terus kenapa? Tapi saya percaya loh Bang, saya masih punya kepercayaan bahwa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu biasanya akan efektif Bang, biasanya. Kita masih ingat penanganan COVID itu begitu rupa dinamikanya, tapi ketika Presiden sudah memutuskan, akhirnya mengikut semua dan bisa jadi lebih baik. Karena itu soal nyawa. COVID itu soal nyawa. Kalau baju ini? Kalau ini soal enak. Beda lagi Leo. Soal nyawa dengan soal enak beda. Saya sih berharap ya, saya berharap Presiden tidak boleh capek untuk mengingatkan ini. Presiden tidak boleh capek mengatakan tetap menggunakan produksi dalam negeri. Presiden harus tetap nggak boleh capek bilang larang itu barang bekas. Karena Presiden sendiri sudah pakai buatan lokal. Kalau saya lihat Presiden kita ini semua pakaian yang mulai dari sepatu sampai ke atas itu pakaian lokal. Dan saya kadang-kadang berpikir ketika saya harapkan kan Presiden kalau di luar negeri ya pakailah yang mahal-mahal. Yang branded nggak juga. Itu jangan-jangan sepatu Pak Presiden ini dari apa? Dari Cibaduyut kali ya. Jadi sebenarnya teladan itu jadi belum tentu juga diikuti oleh bawahannya ya Bang ya? Ya, lihat aja kan. Jangankan apa. Kan baru pegang-pegang biasa. Lihat aja istrinya kan. Iya, pamer barang mewah, buatan impor. Saya kan kadang-kadang Presiden sudah capek, tapi kita tidak menghargai Presiden. Berarti kan saya katakan kepatuhan kita terhadap Presiden itu perlu diseminarkan ini, Leo. Baik. Kita harapkan ada perbaikan setelah kita berbicara ini. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, sudah seharusnya pemerintah kembali memperhatikan impor pakaian bekas ini. Perdagangan pakaian bekas jika dibiarkan akan terus berkembang dan tidak terkendali sehingga akan membunuh keberlangsungan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah. Mari kita sama-sama bangga buatan Indonesia dan janganlah kita pakai pakaian impor ilegal. Saya Leona Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.